selama kuliah tuh dosennya tuh asik-asik sekali. Jurusan kimia merupakan jurusan yang paling mudah dapat kerja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan podcast dan di sini kita kedatangan siswa dari SMA 3 Pangkal Pinang dan SMA 1 Sungai Liat, di mana siswa tersebut memenangkan Olimpiade Kimia tahun 2022. Dan saya Nova Aska Tabdila serta rekan saya Rian Hidayat dari jurusan Kimia angkatan 2021 semester 3, serta kita kedatangan alumni terbaik di jurusan Kimia yaitu Kak Diah dari angkatan tahun 2017. Baiklah, tema podcast kita pada siang kali ini yaitu tentang mengenal lebih dekat jurusan kimia. Sebelum kita melakukan podcast pada siang hari ini, ada baiknya adik-adik untuk memperkenalkan nama serta asal sekolahnya terlebih dahulu. Oke, terima kasih Kak. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dalian Syah Pratama dari SMA Negeri 3 Pangkal Pinang. Salam kenal Kak. Ya. Untuk saya sendiri, perkenalkan nama saya Jesslyn Fania Anjuli dari SMA Negeri 1 Sungai Liat dan sekarang duduk di kelas 11. Salam kenal ya Kak. Iya, Jesslyn. Oke, baik, selanjutnya kita langsung ke sesi pertanyaan. Apakah adik-adik ini masih ada sih yang penasaran tentang jurusan kimia itu gimana? Oke, jadi di sini kan kita berbicara tentang jurusan kimia nih Kak. Iya. Jadi jurusan kimia di Universitas Bangka Belitung itu seperti apa sih Kak? Oke, untuk pertanyaannya mungkin bisa dijawab oleh rekan saya Rian Hidayat. Baik, jadi mungkin jurusan kimia di Universitas Bangka Belitung ini merupakan jurusan kimia murni. Jadi ini merupakan jurusan kimia pertama dan untuk saat ini satu-satunya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana gelar yang akan diperoleh untuk program studi ini yaitu gelar Sarjana Sains atau SSI. Oke, berarti wah banget ya Universitas Bangka Belitung, satu-satunya jurusan kimia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Iya, benar banget. Hebat sekali. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa disampaikan lagi. Oke, jadi Kak sebagai siswa SMA, aku tuh penasaran gitu. Kalau di kuliah ini beda jauh nggak sih pelajarannya sama di SMA, pelajaran kimianya gitu? Oke, mungkin untuk pengalaman saya sendiri yang sekarang sudah berada di semester 3, menurut saya sendiri itu untuk semester 1 dan semester 2 itu mungkin pelajarannya atau materinya itu tidak beda jauh dengan di SMA karena masih di dasar-dasar materi gitu. Untuk yang semester 3-nya itu lebih masuk lagi spesifik ke jurusan kimia seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan oleh Rian Hidayat. Jadi mungkin yang akan sedikit berbeda di kimia SMA itu, yang pertama di kimia kuliah itu kita bakal ada 5 kelompok keahlian. Jadi mulai dari kimia fisik, kimia organik, kimia analitik, dan biokimia. Jadi mungkin yang sedikit berbeda yaitu dari pembelajarannya ya, dimana nanti di kuliah kita bakal ngupas tuntas kimia itu sendiri bagaimana. Jadi kalau mungkin di SMA kita bakal belajar dasar-dasar, hanya sepenuhnya belajar rumus, perhitungan, dan lain sebagainya. Mungkin sebagai contoh saja ya, di kimia ini kita belajar ikatan kimia itu udah pakai software gitu, pakai Avogadro. Jadi kita bisa lihat gimana sih, kalau di SMA kita cuma nggak bisa ngebayang gimana bentuk molekul, bentuk atom, tapi kita bisa belajar secara visual, pakai digitalisasi, menggunakan penerapan teknologi gitu. Lebih seru ya kalau di kuliah. Iya banget, jadi kita tuh makin semangat gitu belajar itu, jadi lebih mudah untuk dipahami dan mengerti gitu belajar kimia itu. Kimia itu kan menyenangkan gitu. Iya. Ada praktik kimia juga ya? Iya. Iya, jadi di kimia itu sangat menyenangkan ya Dek ya, sangat seru sekali gitu kan. Jadi mungkin itulah perbedaan pelajaran di SMA dengan di perkuliahan seperti itu. Oke, untuk selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, jadi sepertinya begitu banyak perkembangan ya Kak dari SMA ke kuliah, dimana mungkin materinya sama, akan tetapi pembelajarannya berbeda, pengembangannya jadi lebih berkembang, lebih spesifik lagi. Oke, untuk perkembangan lainnya seperti apa sih Kak di materi-materi yang lain? Kan Kakak tadi sudah menyebutkan tentang ikatan kimia. Untuk materi yang lain mungkin ada nggak yang
berkembang dari SMA ke jurusan kimia sekarang? Baik, mungkin pengembangan secara belajarnya yang pertama, kalau kita di SMA kan kita hanya belajar rumus, kita nggak tahu asal usul rumus itu gimana, nggak tahu kok ini rumus dikasih guru kita selesaiin penyelesaian masalahnya gimana. Tapi kita di kuliah ini kita diajarin gitu gimana cara menyelesaikan atau mendapatkan sebuah rumus itu menjadi rumus yang bisa digunakan sampai saat ini. Jadi kita tahu tuh konsep asalnya gimana, jadi sebuah rumus itu bagaimana. Jadi kita tahu teori dalam menggunakan rumus itu gimana sehingga bisa dipakai sampai sekarang gitu tuh. Oke, gitu ya Kak. Ya, jadi kita tuh bakal lebih paham gitu terkait materi yang kita pelajari. Jadi biasanya di SMA kan kita cuma ngitung gitu, hanya bisa tahu ngitung gitu. Tapi di kuliah ini kita juga bakal tahu gitu gimana teori dapetin rumusnya, cara penyelesaian masalahnya itu. Jadi kita bakal lebih spesifik belajar kimia itu sendiri sih. Oke, jadi pengembangan dari materi tersebut kita lebih spesifik ya Kak belajar di kuliah di jurusan kimia itu daripada SMA. Iya, benar banget. Oke, selanjutnya. Karena tadi kita udah bahas tentang metode pengembangannya dari SMA sampai ke kuliah. Sekarang aku penasaran nih Kak, kalau di kuliah tuh dosennya galak-galak gak sih Kak? Atau dosennya seru? Gimana Kak? Oke, untuk Kak Dia boleh dijawab Kak? Berdasarkan pengalaman saya ya selama kuliah tuh dosennya tuh asik-asik sekali. Jadi dulu tuh skripsi tuh jadi hal yang paling menakutkan ya jadi bagi para mahasiswa. Tapi di kimia itu skripsi tuh jadi hal yang mudah karena kita tuh sebelum mau skripsi kita udah diajarin dosen kita buat ikut lomba, jadi untuk mencari artikel-artikel gitu, untuk chat sama dosen juga itu mudah gitu, asik komunikasinya. Wah, jadi gak ada batasan ya? Iya, cuma kita harus jaga etika juga terhadap dosen. Terus mungkin yang menariknya ya dosen-dosen kimia kita itu kan masih muda-muda nih, masih pada energi gitu. Ya masa kita sebagai mahasiswa itu kalah gitu sama mahasiswa. Jadi dosen-dosen kimia ini menuntut mahasiswanya, mengajak untuk memotivasi gimana terus berprestasi. Jadi nggak hanya mengembangkan diri kita, tapi juga bisa membantu masyarakat contohnya. Jadi misalnya dosen-dosen kimia itu motivasi kita untuk ikut lomba-lomba, penelitian. Jadi benar dikatain sama Kak Dia, karena udah keseringan ikut lomba jadi skripsi itu gampang gitu. Dari skripsi biasanya orang tuh bertahun-tahun, nih sebulan selesai. Wah, jadi tertarik nih karena skripsi jadi mudah. Soalnya biasanya skripsi itu kan jadi hal yang sangat menakutkan. Apalagi jurusan kimia kan. Terus orang kan pasti kalau dengan kata kimia apa sih, wih susah gitu. Tapi karena kita dibantu sama dosen-dosen, nggak ada tuh kata-kata yang namanya dosen ghosting gitu kan. Support sistemnya tuh luar biasa ya. Banget. Malah kita yang dicari sama dosen. Iya gitu. banget. Bukan kita yang kita biasanya. Mahasiswanya malah ya Banget lagi. dosennya. Ya, mereka tuh menuntut mahasiswanya untuk berkembang terus gitu. Jadi bakal bisa berguna di masa depan gitu. Wah, keren banget ya dosennya. Yang mungkin teman saya mau nanya. Oke, boleh langsung Jadi lanjut pengen ya. masuk jurusan kimia Kak. Tarik boleh dong. Boleh diajak boleh. teman-temannya. Iya. Kan jurusan kimia di Universitas Bangka Belitung sudah menorehkan banyak prestasi nih Kak, baik di nasional maupun internasional. Untuk dosennya sendiri, bentuk support dosen untuk para mahasiswa agar bisa menghasilkan prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional itu seperti apa sih Kak? Baik, menurut saya sendiri, pengalaman saya sendiri itu mungkin support dari dosen itu selalu mendampingi kegiatan apapun yang dilakukan mahasiswa untuk bidang untuk tingkat nasional maupun tingkat internasional gitu. Mungkin bisa ditambahkan oleh rekan saya. Jadi sebagai contohnya, saya sama Nova ini berhasil lolos untuk tahun ini itu 3 proposal di 3 program yang berbeda gitu. Wah. Ya. Jadi kalau bisa diakumulasikan tuh hampir kami dapat pendanaan sebesar 25 juta tuh. Wah, besar banget Kak, Dari 25 juta. Ya itu tuh nggak lepas dari berkat support dari dosen-dosen kimia. Dimana sebenarnya penelitian kami tuh bukan ke arah saintis, tapi lebih ke pengembangan seperti wirausaha. Jadi kita di kimia ini mahasiswanya itu nggak hanya dituntut atau diajak berkembang di akademik saja, tapi juga bisa berkembang secara non-akademik. Seperti contohnya yang telah kami lakukan di bidang wirausaha. Ini juga yang bakal bawa nama kimia, bahkan Universitas Bangka Belitung ke tingkat nasional
insya Allah di beberapa minggu lagi di ajang KMI Award tahun 2022. Ini sebagai suatu bentuk apresiasi lah terhadap jurusan kimia dan khususnya untuk para dosen yang berhasil meloloskan UBB pada pertama kali loh di nasional gitu. Hebat sekali. Ya jadi sebenarnya luar biasa lah support dari dosen itu. Kadang kita nih nanya langsung gercep dijawab itu. Jadi kita itu semangat untuk menyelesaikan suatu prestasi yang untuk lebih maju lagi gitu. Oh, Tanpa jadi support dosen pun kita bukan apa-apa ya. jadi tertorehnya prestasi-prestasi di jurusan kimia ini tidak lepas dari para dosen-dosen yang membimbing dengan baik sehingga bisa menorehkan prestasi tersebut. Iya, benar. Jadi di antara dosen dengan mahasiswa itu batasannya cuma sebatas umur ya Kak. Jadi kita bisa bertanya dengan dosen, kita bisa berdiskusi dengan dosen. Seperti kakak tadi bilang, dosen yang nyari kita. Seru sekali ya Kak. Kalau misalnya di jurusan yang lain kan mungkin kita yang harus nyari dosen. Ini dosen yang harus nyari kita. Jadi pengen masuk jurusan kimia Kak. Ayo. Ya, ayo masuk. Tapi tetap ingat kita juga harus punya etika, masih punya etika terhadap dosen seperti itu. Walaupun kita sebagai mahasiswa dengan dosen itu tidak ada batasannya seperti itu. Gitu. Oke. Jadi untuk di jurusan kimia pun nggak hanya tertuju hanya ke belajar saintek terus, kita juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang mendapatkan pendanaan seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin masih ada lagi. Oke, tadi kan udah bahas tentang dosen-dosennya nih ya. Sekarang aku mau tanya nih Kak, selain kegiatan di dalam kampus, mahasiswa kimia itu ngapain aja sih di luar kampus gitu? Oke, baik. Mungkin yang pertama juga itu bisa berwirausaha, mengajar les, dan pengabdian kepada masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan untuk Kak Dia dan Ria sendiri? Mungkin sepengalaman kami gitu di UBB atau di kimia. Jadi kami pernah melakukan pengabdian masyarakat gitu yang total pendananya hampir 38 juta gitu. Jadi iya benar. Jadi di mana di program itu kami melakukan untuk membantu masyarakat seperti melakukan legalitas usaha dalam pembuatan produk. Jadi gimana kita tuh untuk mendukung UMKM lokal. Jadi kita tuh nggak hanya mencerdaskan diri kita, tapi juga bisa bermanfaat untuk masyarakat luas gitu. Jadi ini juga suatu bentuk penerapan implementasi kita sebagai mahasiswa kimia dalam mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Wah, keren banget ya anak-anak mahasiswa kimia. Gak salah ya, mahasiswa kimia ini katanya universitas yang salah satu yang paling berprestasi ya di UBB. Ya, benar banget. Bisa dibilang kalau kimia ini salah satu jurusan dengan prestasi yang tertinggi di UBB. Wah, hebat banget. Jadi setiap tahun tuh bakal ada prestasi mahasiswa yang bawa nama UBB ke tingkat nasional bahkan ke internasional. Semakin tertarik ya pastinya untuk Pasti Pasti ya. dong. Kalau untuk kuliah sendiri kan tidak lepas dari lulus mau jadi apa. Nah, kalau jurusan kimia nih, kalau udah lulus nanti kerjanya di mana sih Kak? Oke, mungkin bisa dijawab oleh Kak Dia yang sudah bekerja di Dinas Lingkungan. Ya, mungkin banyak ya rekan-rekan yang setelah lulus tuh takut nih bakal kerja di mana, Benar. cari kerjaan susah gitu kan. Benar. Sebenarnya jurusan kimia itu adalah jurusan yang paling mudah untuk cari kerja. Karena apalagi ya di Bangka Belitung kita punya banyak perusahaan sawit. Di setiap pabrik tuh pasti ada yang namanya jurusan kimia di dalamnya. Ataupun dia sebagai quality controlnya, atau sebagai pemantauannya, atau analis laborannya. Nah, salah satunya di sini kakak bekerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Itu di bagian laboratoriumnya. Nah, itu kegiatannya itu kita menganalisis sama melakukan sampling. Itu lumayan ya, lumayan. Setiap kali sampling itu lumayan lah. Melakukan sampling air, udara. Jadi kegiatannya tuh nggak monoton, teman-teman bekerjanya nggak monoton. Kita bisa ke lapangan, bisa di ruangan. Jadi gitu, kimia tuh unik gitu. Dari belajarnya juga unik, jadi kerjanya juga nggak monoton. Gitu. Teman-teman bisa kemana aja kerjanya. Udah dibekali banyak ilmu di situ. Jadi jangan takut buat nggak dapet pekerjaan. Oke, jadi gitu ya Kak. Jadi kita lulusan kimia itu nggak usah takut-takut cari nggak usah kerja, takut. karena seperti yang Pasti Kakak dibutuhin. sampaikan bahwa lulusan kimia merupakan jurusan yang paling mudah dapat mudah. kerja. Iya. Oh ya Kak, satu lagi. Kalau jadi orang yang udah lulus jurusan kimia ini biasanya
gajinya besar nggak sih Kak? Kan biasanya kalau orang mau kerja itu kan yang dilihat sebelum masuk jurusan Oh, itu dan pasti kan gaji. prospek kerja dan Iya, gajinya iya, gimana iya. ke depannya. Oke, kalau di perusahaan besar itu gajinya lumayan ya teman-teman. Wah. Lumayan, bisa di atas 8 juta karena kimia ini kita kan berhadapan dengan bahan-bahan kimia nih. Iya. Tingkat keselamatan kerjanya itu juga harus terjamin gitu. Jadi resikonya juga tinggi dan gajinya juga harus tinggi. Wah, ini sih yang bikin Yang unik ya. Menarik gitu kan yang ya. bikin tertarik karena gajinya. Salah satu. Oke, baiklah adik-adik. Mungkin prospek kerja untuk jurusan kimia itu sangat luas ya. Jadi jangan sungkan, jangan takut dan jangan ragu untuk bergabung ke jurusan kimia sendiri. Iya Kak. Oke, baiklah. Mungkin untuk sesi podcast kita pada siang hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik dari SMA 1 Singalia dan SMA 3 Pangkal Pinang, dan terima kasih untuk Kak Dia sendiri yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast kita pada siang hari ini. Semoga adik-adik juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari podcast kita pada siang hari ini. Baiklah, untuk teman-teman semua jangan lupa bergabung di jurusan kimia, jurusan berprestasi di Universitas Bangka Belitung.